Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiari Wahyuni dari Prodi Pendidikan Matematika dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Nah, di sini kita akan melakukan pembelajaran tentang matematika pada materi bilangan perpangkatan. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Amin. Nah, marilah kita mempelajari tentang matematika pada subbab bilangan perpangkatan. Nah, sebelum kita lebih mendalam tentang apa itu bilangan perpangkatan, kita harus tahu tentang definisi tentang bilangan perpangkatan itu apa. Nah, apa sih itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang berguna untuk menyederhanakan penulisan serta penyebutan suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama atau disebut dengan perkalian yang terulang. Contohnya, 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat dengan angka di atas 3 kecil. Nah, itu dibaca 4 pangkat 3. Nah, di sini 4-nya itu sebagai bilangan pokok atau absis, sedangkan 3 atau angka kecil di atas itu namanya pangkat atau eksponen atau banyaknya faktor 4 yang terulang. Nah, operasinya itu disebut apa? Operasi perpangkatan. Sedangkan notasinya itu disebut dengan notasi eksponen. Selanjutnya di sini itu bilangan berpangkat itu ada 4 macam, ada macam-macamnya. Yang pertama yakni bilangan berpangkat positif, yang kedua bilangan berpangkat negatif, yang ketiga bilangan berpangkat 0, dan yang keempat bilangan berpangkat pecahan. Kemudian kita akan membahas satu persatu mendalami tentang macam-macam dari bilangan berpangkat ini. Yang pertama yakni bilangan berpangkat positif. Nah, apa sih bilangan berpangkat positif itu? Nah, bilangan berpangkat positif adalah bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Dengan bentuk umumnya, A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sampai A, sebanyak N faktor. Nah, A-nya itu sebagai bilangan pokok atau absis, sedangkan N-nya itu sebagai pangkat atau eksponen. Kemudian, bilangan berpangkat positif ini mempunyai sifat-sifatnya. Yang pertama, sifatnya yaitu jika A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Kalau perkalian pangkatnya kita jumlahkan. Nah, contohnya 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 3 plus 4. Nah, di sini kan berlaku perkalian, maka kita jumlahkan pangkatnya. Di sini ada 3 dan 4, berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Maka kita peroleh 5 pangkat 7. Nilai dari 5 pangkat 7 itu 78.125. Kemudian sifat yang kedua yakni jika A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Kalau pembagian kita kurangkan pangkatnya. Kalau perkalian kita jumlahkan pangkatnya. Nah, di sini itu ada syaratnya yakni jika M-nya itu lebih besar dari N dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jika A-nya itu sama dengan 0, maka akan menemukan hasil tidak terdefinisi ataupun 0 per 0, hasilnya 0. Kemudian contohnya 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 6 min 4. Nah, di sini kan berlaku pembagian, kita kurangkan pangkatnya menjadi 2 pangkat 6 dikurangi 4. Hasilnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian sifat yang ketiga yakni jika buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Jika ada suatu bilangan real, nah A-nya ini adalah bilangan real dengan pangkat di dalam kurung dan ada pangkat lagi di luar kurung, maka kita kalikan pangkatnya. Contohnya, buka kurung 2 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 2. Nah, di sini di dalam kurung ada pangkat 2, di luar kurung ada pangkat 2, maka kita kalikan menjadi 2 pangkat 4, kan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 2 pangkat 4 itu nilainya berapa? Nilainya 16. Kemudian sifat yang keempat yakni jika buka kurung AB tutup kurung pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M.
Contohnya, buka kurung 2 kali 3 tutup kurung pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian sifat yang kelima dari bilangan berpangkat positif ini adalah buka kurung A dibagi B tutup kurung pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Dengan syarat di sini tuh B-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, buka kurung 1 per 2 tutup kurung pangkat 3 ini sama dengan 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 1 pangkat 3 hasilnya 1, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Kemudian contoh dari bilangan berpangkat positif. Di sini ada percampuran antara operasi perkalian dengan pembagian dalam perpangkatan. Nah, di sini ada A pangkat 16 dikali A per A pangkat 3 dibagi A pangkat 3. Nah, di sini ada perkalian, maka kita operasikan perkaliannya dulu, perkalian perpangkatan dulu. A pangkat 16 ditambah 1 dari A pangkat 1, kemudian dibagi A pangkat 8. A pangkat 8, tadi ada A pangkat 8, jadinya 16 ditambah 1 min 8 dibagi A pangkat 3 itu sama dengan 16 ditambah 1, 17 dikurangi 8, 9. Jadinya A pangkat 9 dibagi A pangkat 3. Hasilnya A kurangi A pangkat 9 min 3 sama dengan A pangkat 6. Kemudian pembagian yang kedua tentang bilangan perpangkatan, yakni bilangan berpangkat negatif. Apa sih itu bilangan berpangkat negatif? Bilangan berpangkat negatif adalah bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen negatif. Sifat bilangan negatif ini adalah jika A ini elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat negatif, maka A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini sifat dari bilangan berpangkat negatif, perlu diingat. Lebih dalam lagi contohnya, jika ada 7 pangkat 3 per 7 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat 3 min 5. Tadi sifat dari bilangan berpangkat, kita mengambil dari sifat bilangan berpangkat positif itu, kalau ada pembagian, kita kurangkan menjadi 7 pangkat 3 min 5. Hasilnya 7 pangkat min 2. Nah, dalam sifat berpangkat negatif, jika ada A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Kalau di sini ada 7 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 7 pangkat 2. Kemudian pembagian dari bilangan berpangkat ada yang ketiga, yakni bilangan berpangkat 0. Nah, apa sih itu bilangan berpangkat 0? Jika ada A pangkat N per A pangkat N itu sama dengan 1. Sama dengan, misalnya ada 1 per 1 kan sama dengan 1. Maka berdasarkan sifat pembagian bilangan berpangkat positif, A pangkat N per A pangkat N itu sama dengan A pangkat N min N. Lah, N min N itu kan menghasilkan 0, jadinya A pangkat 0. Maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan A ini elemen bilangan real atau anggota bilangan real, dan A ini tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 min 2. Nah, 2 pangkat min 2 kan 0, hasilnya 2 pangkat 0. Hasil dari 2 pangkat 0 seperti dalam sifat berpangkat negatif tadi, berpangkat 0 tadi, jika ada A pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka di sini ada 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian di sini ada perkalian pada perpangkatan. Nah, di sini saya kelompokkan mana operasi perkalian pada perpangkatan agar lebih mudah dan lebih mendalam dan juga lebih ingat. Nah, di sini ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Kalau perkalian dijumlahkan, nah, contohnya 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 3 plus 4 sama dengan 5 pangkat 7. Kemudian ada buka kurung min 4 pangkat 3 dikali buka kurung min 4 tutup kurung pangkat 2 itu sama dengan buka kurung min 4 tutup kurung pangkat 3 plus 2. Kemudian A pangkat 2 dikali A pangkat 12 itu sama dengan A pangkat 3 plus 12 sama dengan A pangkat 15. Kemudian perkalian yang kedua, yakni jika buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N.
Jika ada pangkat di dalam kurung dengan di luar kurung, maka kita kalikan pangkatnya. Contohnya buka kurung 2 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 2, menghasilkan 2 pangkat 4. Kemudian buka kurung min 4, buka kurung lagi tutup kurung pangkat 3, ada pangkat di luar lagi, itu maka kita kalikan seperti perkalian yang tadi, yang A pangkat M, N itu sama dengan ada A M kali N. Nah, di situ menghasilkan buka kurung min 4 pangkat 3 kali 6 itu sama dengan buka kurung min 4 3 kali 6 menghasilkan 18. Kemudian jika ada buka kurung Y pangkat 6 terus ada pangkat di luarnya pangkat 2, menghasilkan Y pangkat 6 kali 2. Yang pangkat di dalam kurung kita kalikan dengan yang di luar kurung, menghasilkan 6 kali 2, Y sama dengan Y pangkat 12. Kemudian perkalian pada perpangkatan yang ketiga, yakni buka kurung A kali B, buka kurung pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya buka kurung X kali Y tutup kurung pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Terus di sini ada contoh tentang angka 56 pangkat 3 itu sama dengan buka kurung 8 kali 7 tutup kurung pangkat 3. Di sini berkebalikan. Nah, 8 kali 7 kan 56. Maka 8 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 itu sama dengan 56 pangkat 3. Kemudian di sini juga saya kelompokkan tentang pembagian pada perpangkatan. Jika ada buka kurung A per B tutup kurung pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya buka kurung 1 per 2 tutup kurung pangkat 3 itu sama dengan 1 pangkat 3 per 3 pangkat 3, 2 pangkat 3. Kemudian contoh lagi buka kurung min 2 per 3 tutup kurung pangkat 5 itu sama dengan buka kurung min 2 tutup kurung pangkat 5 per 3 pangkat 5. Kemudian pembagian pada perpangkatan yang kedua, yakni jika A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Kalau pembagian perlu kita ingat, kalau pembagian itu pangkatnya kita kurangi. Contohnya 2 pangkat 6 per 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 6 min 4, menghasilkan 2 pangkat 2. Kemudian jika ada buka kurung min 5 pangkat 5 per buka kurung min 5 pangkat 3 itu sama dengan buka kurung min 5 pangkat 5 min 3, menghasilkan buka kurung min 5 tutup kurung pangkat 2. Sifat yang ketiga, yakni jika ada 1 per A pangkat M itu sama dengan A pangkat min M, menghasilkan contohnya 1 per 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat min 2. Kemudian contoh lagi, jika ada 1 per 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 pangkat min 2. Kemudian sifat yang pembagian pada perpangkatan yang keempat, tentang A pangkat M per B pangkat M itu sama dengan buka kurung A per B tutup kurung pangkat M. Ini kebalikan dari pembagian pada perpangkatan yang pertama. Contohnya 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu sama dengan buka kurung 2 per 2 tutup kurung pangkat 3. Contoh lagi, buka kurung min 2 tutup kurung pangkat 5 per 6 pangkat 5 itu sama dengan min 2 per 6 tutup kurung buka kurung tutup kurung pangkat 5. Selanjutnya dari pembagian perpangkatan, yakni pangkat pecahan. Jika ada bilangan real tak 0 dan M itu bilangan bulat dan N bilangan asli, dengan N ini lebih besar sama dengan 2, maka berlaku sifat A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M, sama dengan buka kurung akar pangkat N akar A tutup kurung pangkat M. Nah, untuk M sama dengan 1, maka A pangkat 1 per N itu sama dengan akar pangkat N dari A. Untuk M sama dengan 1 dan N sama dengan 2, itu maka A pangkat 1 per 2 sama dengan akar pangkat 2 dari A. Bisa ditulis dengan akar A, cukup dengan tulis akar A. Nah, sifat-sifat yang berlaku pada bilangan pangkat bulat positif, negatif,
ataupun 0. Ini juga berlaku pada bilangan pangkat pecahan. Langsung ke contohnya. Contoh dari pangkat pecahan, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar pangkat n dari a pangkat m. Yang A 3 pangkat 3/2, yang B adalah buka kurung min 8, tutup kurung pangkat 2/3. Penyelesaiannya 3 pangkat 3/2 itu sama dengan akar dari 3 pangkat 3. Nah, akar ini menunjukkan pangkat setengah sama dengan 3 pangkat setengah. Nah, di sini kan ada 3 pangkat 3/2. Nah, jadinya yang pangkat pembilangnya itu menjadi pangkatnya. Kemudian kan ada bisa diuraikan menjadi 3 dikali 1/2, kan hasilnya 3/2. Kemudian 2-nya menjadi akar. Kemudian yang B, buka kurung min 8, tutup kurung pangkat 2/3, itu sama dengan akar pangkat 3 dari buka kurung min 8, tutup kurung pangkat 2. Yang menjadi pangkat pecahan yang penyebutnya itu ada di luar akar, yang pembilangnya ada di dalam menjadi pangkat jika ada. Nah, jika satu tidak ada pangkatnya, cukup 3. Contohnya misal 3 pangkat 1/2, hasilnya akar 3, cukup gitu ya. Nah, cukup sekian dari materi atau penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.